Baiklah, saya akan menjelaskan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan individu atau kelompok untuk memperoleh barang dan atau jasa guna memenuhi kebutuhan hidupnya dengan saling mempertukarkan atau menukarnya dengan mata uang. Kegiatan ekonomi manusia pada zaman dulu adalah barter atau saling mempertukar barang. Nelayan menukar ikan hasil tangkapannya dengan beras dengan petani. Nelayan tentu tidak bisa menanam padi di pantai, begitu juga petani yang berada di pegunungan tidak bisa setiap hari menangkap ikan di laut. Jadi pertukaran ikan dan beras membuat petani dan nelayan mendapatkan barang yang diinginkannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Membawa barang untuk saling dipertukarkan tentu merepotkan hingga akhirnya seperti penggunaan mata uang untuk transaksi pertukaran. Tempat saling bertemu pun menjadi pasar. Kini di era modern transaksi dilakukan menggunakan mata uang digital tanpa mengeluarkan uang logam atau kertas. Untuk mendapatkan barang dan jasa dilakukan dengan transaksi elektronik. Berikut penjelasan 3. Penjelasan ketiga, kegiatan produksi tidak hanya memproduksi barang saja, tapi jasa guru, penerjemah, dosen, jaksa adalah contoh kegiatan produksi jasa. Yang orang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Selanjutnya, kegiatan distribusi barang dan jasa yang diproduksi harus dihantarkan ke pasar atau kepada penggunanya. Beras hasil olahan petani di pedesaan harus dibawa ke kota untuk dimasak penduduk kota. Demikian juga udang hasil tangkapan nelayan tentunya harus diantarkan ke pasar. Kegiatan menyalurkan barang hasil produksi ini disebut kegiatan distribusi. Orang, kelompok, atau lembaga yang melakukan distribusi disebut distributor. Kegiatan distribusi juga termasuk mengelola gudang sementara tempat barang dari produsen sebelum dihantarkan ke penggunanya. Selanjutnya, kegiatan konsumsi. Konsumsi merupakan kegiatan untuk mengurangi suatu nilai guna barang atau jasa. Contohnya, beras hasil produksi petani dibeli oleh sebuah keluarga sebanyak 10 kg dan diolah menjadi nasi. Hasil produksi berkurang melalui konsumsi dari keluarga tersebut. Pelaku berupa orang, kelompok, atau lembaga yang melakukan kegiatan konsumsi disebut sebagai konsumen. Konsumen meliputi rumah tangga, pemerintah, dan perusahaan industri. Tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi disebut pasar. Selanjutnya, jenis usaha bidang ekonomi. Sumber daya alam tersebut apabila dikelola dalam kegiatan ekonomi dapat digolongkan dalam jenis usaha antara lain sebagai berikut, yaitu usaha agraris adalah usaha agraris bergerak dalam pengelolaan usaha tanah seperti pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan, dan lain-lain. Dalam pengelolanya, usaha ini berkaitan dengan keadaan alam seperti iklim, cuaca, keadaan tanah, air, dan sebagainya. Selanjutnya, usaha ekstraktif. Usaha ekstraktif kegiatannya mengolah dan mengelola panggilan, mengambil, mengumpulkan kekayaan dari alam yang sudah tersedia seperti pertambangan, pembuatan garam, serta budidaya mutiara. Usaha industri adalah usaha mengolah bahan mentah menjadi bahan siap untuk dikonsumsi. Bahan-bahan mentah didapatkan dari sumber daya alam yang ada. Sedangkan usaha jasa yaitu usaha-usaha di atas harus ditunjang dengan usaha jasa seperti jasa angkutan, pergudangan, keuangan, dan lain-lain. Selanjutnya, globalisasi yang mempengaruhi ekonomi. Dewasa ini kita dapat dengan mudah menemukan berbagai produk dari Jepang, Korea, Tiongkok, Amerika, Jerman, dan berbagai negara lainnya. Begitupun produk Indonesia juga bisa ditemukan di berbagai negara. Kita juga dengan mudah menyaksikan secara langsung dari berbagai belahan dunia
melalui televisi. Bahkan kini tayangan televisi melalui internet. Kita pun merasakan betapa mudahnya berkomunikasi dengan sahabat, keluarga, dan rekan-rekan bisnis. Baik, mungkin ini yang hanya dapat saya sampaikan. Maaf jika ada kekurangan. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.